saya datang dibikin syukuran di Aula Al-Azhar. Di situ Buya memberikan tanda cincin warna biru kepada saya. Hari ini kau kuangkat sebagai anakku. Saya kaget. Dan kau ku izinkan mempergunakan nama Hamka di belakangmu, katanya, Yusuf Hamka. Dan kau harus berjanji sebarkan terus syiar Islam di kalangan teman-teman Tionghoa. Jelaskan ke mereka bahwa agama Islam ini adalah agama leluhur mereka. Jangan nanti menyesal. Gitu. Insya Allah Buya, saya bilang. Nah, itu akhirnya saya memakai nama Hamka di belakang saya sebagai anak ideologisnya Buya. Jadi itu menurut saya satu kehormatan. Dan juga buat saya akhirnya nggak bisa nakal. Jadi nama besar yang mengunci saya, akhirnya saya jalan hati-hati sekali. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Spesial mengenang Buya Hamka. Di segmen ini menjadi segmen yang spesial karena kita kedatangan keluarga besar dari Buya Hamka yang Masya Allah tidak pernah kita tahu ternyata masih ada salah satu putri daripada Buya Hamka yang ada di tengah-tengah kita semua. Assalamualaikum Bu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ini dengan Indung apa Andung saya nyebutnya? Andung aja. Andung ya, Andung dengan itu Andung Aziza. artinya nenek. Nenek, kalau di kita nenek gitu ya. Iya nenek, Masya Allah. Terima kasih sudah bisa hadir di Cahaya Hati Indonesia. Kami dan para pemirsa ingin mengetahui sejauh mana Buya Hamka di rumah saat menjadi ayah bagi Andung. Ya ayah itu memang baik sekali. Sekali. Cara bicaranya untuk anak laki-laki lain, untuk anak perempuan lain. Seperti apa itu Hah? Andung? Kalau untuk anak perempuan lebih lembut. Oh sejuk gitu ya. Iya. Masya Allah. Suka bercanda kah Oh iya Buya suka. Hamka? Iya selalu. Selalu. Apa ajaran-ajaran yang Buya Hamka berikan nasihati kepada Andung dan anak-anak Buya Hamka? Apa ya? Kayaknya nggak ada nasihat-nasihat tuh. Cuman mencontohkan aja. Seperti apa? Menjadi orang baik. Menjadi orang baik. Selanjutnya? Menjadi orang baik, menjadi orang soleh. Menjadi orang soleh, Masya Allah. Nah, boleh kita tahu berapa banyak bersaudara keluarga putra-putranya dari Buya Hamka? 10. 10, anak 10. 10. Jadi waktu itu ayah jadi guru di Makassar. Punya anak satu namanya Hisham. Hisham. Lalu lahir anak kedua. Tetangga baik hati. Menolong menjaga Hisham. Ternyata jatuh Hishamnya. Dia nggak bilang. Jadi Hishamnya cacat. Selesai ayah tugas di Makassar, pulang kampung, sampai di kampung Hisham meninggal. Innalillah. Jadi sejak itu Umi nggak pernah boleh anak, apalagi ya bayi, dipegang selain dia. Nah kalau Andung ini keberapa berarti? Putri keberapa dari ayah Hamka? Putri pertama, tapi ke abang saya kan 3. Ya, 3, oh putri pertama. Zaki, Rusdi, Fahri. Fahri, Masya Allah luar biasa. Mendidiknya ayah dengan kelembutan, dengan ketegasan. Bagaimana cara ayah Buya Hamka mendidik dalam hal ibadah? Ayah tuh mencontohkan. Mencontohkan. Nggak tegas tapi nggak marah. Seperti apa yang mungkin bisa diingat sama Andung? Ayah nggak marah kok, cuman ayo sembayang saja lah awak. Elok awak sembayang, gitu. Penuh kelembutan kalau ayah. Oh penuh kelembutan, Masya Allah luar biasa. Dan saya pengen juga bertanya sama, ini berarti cucu-cucu ya? Seperti apa sosok Buya di mata cucu-cucu, tapi boleh sebelumnya dikenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Sofia. Kebetulan ayah saya anak nomor 5. Anak nomor 5. Ya dari Buya Hamka, Irfan Hamka. Ya. Pada saat saya
karena saya masih kecil ya, yang saya ingat, momen saya masih ingat ya, kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Kita tuh biasa berkumpul tuh di Raden Patah. Ya, saya biasa berkumpul Raden Patah, kita semua cucu-cucu anak-anak Nambo tuh kumpul di sana ya untuk silaturahmi lah antar saudara. Biasanya tuh kita tuh setelah makan siang tuh ya kita Nambo suka panggil satu-satu untuk Nambo panggilnya. ya Nambo. Nambo itu artinya? Kakek. Oh kakek, ya. Kita suka ditanyain misalnya suka kayak bukan diuji sih ya, misalnya baca surat pendek satu-satu gitu. Yang hafal surat apa nggak harus ditentuin sama Nambo. Jadi kita misalnya kayak saya gitu ya, karena saya waktu kecil saya hafalnya Al-Ikhlas. Al-Ikhlas kelas SD ya. Iya, tapi masih ingat betul itu ya. Ingat betul. Terus kalau Nambo itu, kalau Nambo kan sering banget ya keluar negeri ya, maksudnya pelesiran gitu ya, keluar gitu ya. Ayah saya sudah diajak, ayah saya tuh suka ikut ayah saya tuh ya. Pulang-pulang pasti kita dibeliin oleh-oleh. Pada saat saya datang lagi ke Raden Patah, Nambo ingat apa yang dikasih Nambo tuh ingat. Alhamdulillah. Misalnya apa ingat, Nambo tuh ingatannya benar-benar kuat gitu loh. Masya Allah. Jadi kita tuh kadang suka saya lupa, Nambo selalu ingat kalau untuk cucu-cucu pasti. Baik, sayang. terima kasih. Boleh bagaimana sosok Buya di mata Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Lia, Laila Dahlia, anak dari Hilmi Hamka, anak dari nomor 8. Umur 8. Ayah saya nomor 8. Saya memang dari kecil tinggal bersama Nambo di Raden Patah. Dari umur saya 1 tahun sampai dengan beliau meninggal tahun 81. Masih ingat itu berarti Masih ya? ingat, saya waktu itu kelas 1 SD, mau 1 naik kelas 2 SD. Jadi sangat berkesan sekali bagi saya karena keseharian beliau itu kan, beliau tiap pagi itu kan pergi berceramah. Jadi kalau beliau pulang itu saya senang banget nyambut beliau tuh datang untuk bawain tongkatnya, tuh sampai ke dalam. Benar. Begitu juga kalau beliau pulang dari luar kota atau luar negeri, yang saya incer itu permen dari pesawat. Iya. Jadi dia sangat ini banget gitu loh, sama cucu-cucunya gitu. Sangat ini ya, sama cucunya sangat benar-benar hangat gitu hangat ya. sekali, bawa oleh-oleh gitu, hangat sekali. Suaranya lembut sekali Insya pada Allah. cucu-cucunya. Berarti bukan cuma hanya ke Andung, Ya. ternyata ke cucunya pun beliau sangat Benar. hangat, sangat lembut gitu ya. Sekali. Manggilnya itu mendayu-dayu. Seperti apa Bu? Ya misalkan manggil saya gitu, Lia gitu. Jadi Penuh kelembutan. misalkan udah malam saya masih nonton TV gitu kan. Lake lalalo dia bilang gitu, cepetlah tidur kalau bahasa iya, Padangnya. iya, Jadi Bu. mendayu-dayu sekali suaranya itu. Masya Allah luar biasa. Umi, bagaimana sosok Buya? Umi kenalin dulu ke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Mursyida Arifin. Saya anak Ibu Azizah. Kebetulan saya juga dekat dengan Nambo Hamka. Waktu beliau meninggal itu saya kelas 6 SD. Jadi Ya lumayan lebih ini ya, lebih besar. masa kecil saya ya sama Nambo. Karena kan ibu saya anak perempuan pertama yang hari-hari berada di rumah itu di Raden Patah. Karena saya sekolah di Al-Azhar, otomatis pulang sekolah saya ke rumah Nambo ke Raden Patah. Kan depan masjid. Yang saya nggak pernah lupa itu ikut Nambo ceramah kuliah subuh di RRI. Di RRI. Nambo kan waktu kita kecil-kecil itu selalu kuliah subuh di RRI. Kalau mau tapping, mau rekaman itu biasanya abis zuhur. Setelah makan siang diantar sopir ke RRI, saya ikut. Nanti sampai di RRI dia bilang, dia antar saya ke kantin. Terus dia bilang sama orang kantin, titip cucu saya di sini ya. Nanti jangan lupa kasih merah bibirnya. Maksudnya suruh minum Fanta biar nggak rewel nungguin dia. Setelah dia selesai tapping rekaman, itu ya. dia jemput saya lagi ke kantin, dianterin sama orang TVRI. Udah merah bibir minong katanya. Udah Bu, saya bilang, udah minum Fanta. Maksudnya gitu. Masya Banyak Allah. sekali Ustadz yang banyak ya kenangannya ya. kenangannya. Kembali ke Andung, Ibu
Adakah kenangan yang sampai saat ini Bu nggak bisa lupain bareng sama Ayah Hamka? Saya pergi haji sama ayah. Waktu itu Jenderal Herman Saren Sudiro bilang, Buya kita pergi haji. Karena surat udah selesai tinggal berangkat. Lalu ayah bilang, enggak bisa, saya enggak bisa Jenderal maaf aja. Kenapa katanya? Azizah sudah 2 kali masuk rumah sakit. Sejak Uminya meninggal dia sakit. Jadi Umi meninggal saya sakit aja. Sampai 2 kali masuk rumah sakit. Jadi kata Jenderal Herman, ya nggak apa-apa, kita bawa aja. Gitu. Jadi karena ayah udah selesai urusannya, itu semua kantor-kantor urusan haji datang ke rumah, urus saya. Masya Allah. Datang ke rumah urus saya. Berangkatlah kami dengan Pak Jenderal Herman. Sampai pesawat berhenti di Jeddah, itu lama nggak dibuka-buka pintu pesawat. Nggak ada yang datang. Di pesawat itu ada Menteri Dalam Negeri, Gubernur 2 orang, ya Gubernur Sumatera Selatan sama Gubernur Sumatera Utara. Menteri, lupa saya namanya. Lalu udah lama nggak dibuka-buka, terus udah gitu datang. Pintu dibuka, masuklah orang Arab 3 orang mencari Tuan Hamka. Ya. Ayah bilang saya, tapi ini rombongan saya ditunjuk tuh Bapak pejabat-pejabat yang 3 itu. Ini rombongan saya. Jadi turunlah kami, udah disiapkan mobil. Jadi tamu negara. Jadi tamu negara. Jadi yang jemput itu syekh-syekh Iya, dari utusan raja. Ya. utusan raja. Masya Allah ya, Menjadi luar tamu biasa. negara. Jadi kami jadi tamu negara. Saat itu, Masya Allah. Jadi yang fasilitasnya cuman penginapan dan mobil. Penginapan pakai supir. dan mobil. Dan supir. Pakai supir. Gitulah tuh ceritanya saya. Kenangan yang nggak bisa dilupain. Dan ketika Buya Hamka saat menjelang dari akhir hayatnya, adakah pesan yang beliau pernah sampaikan sama Enggak ada, Andung? enggak ada. Ada. Ayah cuma senyum aja. Cuma senyum. Ayah saat itu sakit atau gimana? Sakit. Waktu ayah di usia Ayah kan sakit, sakit. diabetes. Diabetes. Diabetesnya parah. Gitu. Masya Allah. Diabetes seminggu. Masih ingat akhir-akhir bersama ayahanda? Oh. Gimana? Indung akhir-akhir bersama ayahanda? Hari-hari terakhir ayah tuh enggak ada. Enggak ada, ayah enggak ada masalah apa-apa. Nggak ada masalah. Cuman senyum aja. Senyum aja, Masya Allah. Dari pelajaran yang mungkin ini kita sebagai bangsa Indonesia bangga banget punya ulama besar. Bangga dan bersyukur kepada Allah punya ulama besar. Begitukah dengan keluarga, di mata Andung seperti apa ayah? Bangganya Andung terhadap ayah seperti apa? Ayah itu lemah lembut. Cara bicaranya tuh enggak pernah. Apalagi ke anak perempuan lain lagi cara bicaranya. Selalu lemah lembut. Enggak pernah marah. Enggak pernah berkata kasar. Bercandanya seperti apa Andung? Ya bercandanya biasa-biasa aja sih. Lain Umi agak keras. Umi aja keras. Tapi baik. Ayah ini kan terkenal sosok tokoh yang senang baca nih. Itu selalu ditanamkan ke anak-anaknya enggak waktu itu? Iya. Iya. Seperti apa beliau memberikan pesan ke putra-putranya? Pandai-pandailah Pak baca amin. Kalau pandai baca amin selamat hidup dunia akhirat. Oh, kalau itu pesan Umi begitu. Pesan Pandai-pandailah baca amin. Kalau pandai baca amin selamat hidup dunia akhirat. Itu kalau Umi sebelum meninggal. Baik. Terus Umi syahadat, terus meninggal. Masya Allah. Terima kasih Andung. Terima kasih semuanya sudah hadir di Cahaya Hati. Pemirsa semua,
kita sama-sama sudah mendengarkan begitu banyak luas dan kita makin akhirnya dekat dengan sosok Buya Hamka. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Spesial mengenang Buya Hamka.